Ini kita masukkan perlahan-lahan planetary carrier dengan diluruskannya planet gear dengan ring gear ini. Keren, kita turunkan pelan-pelan seperti terlihat pada video ini. Selanjutnya pasang spacer di subcarrier ini. Selanjutnya pasang gear assemble, ya ini yang bawah ini disebut gear hub, yang ini adalah sang gear plat housing nomor 6. Nah, jadi fungsi daripada gear hub ini adalah menghubungkan ring gear planetary nomor 5 ya, hubungan dengan sun gear planetary nomor 6. Yang berikutnya pasang snap ring. Yakinkan snap ring masuk pada alurnya. Ya, tekan masuk seperti ini. Yakin snap ring sudah masuk pada alurnya seperti ini. Ya, jadi fungsi daripada snap ring ini adalah untuk menahan hub agar duduk pada tempatnya. Mulai dengan disk. Sekarang pasang 5 disk 4 plat berselang-seling disk split. Seperti terlihat di gambar ini. Ini adalah display untuk plat housing nomor 5, pemirsa. Selanjutnya pasang 12 spring di posisinya seperti ini, panjang dan pendek. Ini panjang dan ini pendek. Selanjutnya pasang frame ke housing plat nomor 6. Pasang plat housing assemble di posisinya pada plat housing assemble nomor 5. Yakinkan spring di posisinya di counterbore di plat housing assemble nomor 6 ketika dipasang.
Selanjutnya pasang ring gear di posisinya di plat housing nomor 6 ini. Ini adalah ring gear untuk Planetary Group nomor 6. Mulai dengan disk, pasang 6 disk dan 5 plate berselang-seling. Disk dan plate. Salah satu plate mempunyai counterbore untuk spring. Ini ya. Yakinkan plate ini dipasang ketiga dari piston dengan counterbore menghadap ke atas. Plate harus duduk rata pada permukaan plat housing assemble nomor 6. Sekarang berikutnya adalah pasang spring di counterbore plate. Ya. Springnya nanti ada dua macam, ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini yang panjang. Ya, ini adalah counterbore plate tadi. Posisinya adalah ketiga dari piston ini. Ini pistonnya 1, 2, 3. Jadi jangan lupa pemirsa kalau masang counterbore plate-nya ini seperti ini masangnya. Ini adalah dudukan untuk spring yang pendek. Selanjutnya pasang kren ke karir ini ya. Dan luruskan gear karir dengan ring gear dan pasang karirnya. Selanjutnya pasang spring yang panjang di counterbore piston dan yang pendek ini adalah di counterbore plate seperti ini pemirsa. Jadi panjang pendek seperti ini. Selanjutnya pasang kren di housing assemble. Ya. Pasang housing assemble di posisinya di plat housing nomor 6. Dan nanti selanjutnya pasang baut-bautnya yang menahan. Yakinkan spring ini ya. Ya. Ini nanti adalah di posisinya di counterbore housing assemble ketika dipasang. Ya, jadi spring-spring ini kita luruskan, kita masukkan di counterbore-nya. Seperti ini. Housing kita turunkan perlahan-lahan. Sekarang pemirsa, spring yang panjang tadi ada pinnya, ya, jadi jangan lupa, jadi pasang pin-pin di spring yang panjang, seperti terlihat seperti ini, pemirsa.
Ini adalah pennya, di dalamnya spring panjang. Pemirsa, kita lanjutkan memasang baut-bautnya ya, tapi jangan lupa kita kasih Loctite. Ya, baut-bautnya untuk menahan housing ini terhadap plat housing nomor 6. Selanjutnya baut kita kuatkan bergantian ya, memakai impact gun. Bergantian kanan kiri dengan tujuan supaya housing assembly ini turun merata. Yakinkan pula bahwa spring semuanya masuk pada counter for housing assemble. Selanjutnya kita torque baut pengikat housing assemble dengan plat housing nomor 6 dengan kekuatan torque sekitar 60 lb. Dan selanjutnya kita pasang pula snap-ring penahan piring ini. Seperti ini pemirsa. Selanjutnya kita pasang adapter pemirsa. Adapter ini fungsinya sebagai pemutar sub kecil. Ya, sub kecil ini nanti dipasang di sini, masuk di sub yang besar ini. Dan sub kecil inilah fungsinya untuk memutar gear speed. Berikutnya ya, kuatkan baut-baut ini dengan torque sekitar 25 lb. Periksa untuk meyakinkan piston bebas bergerak di housing clutch mereka dengan special tool sebagai berikut. Ya, berilah udara bertekanan antara 80 sampai 100 psi masuk ke masing-masing 6 jalur oil tersebut dan periksalah pergerakannya seperti ini tadi. Jika piston tidak bergerak, berilah sedikit sejumlah oil SI 30 masuk setiap jalur. Periksa kembali ya. Jika piston masih tidak bergerak, maka transmisi harus dibongkar kembali dan diperiksa piston dan sealnya. Seperti ini pemirsa. Jadi satu persatu jalur oil kita kasih air pressure, bergerak seperti ini, pertanda bagus. Selanjutnya pasang kren ke transmisi case assemble. Pasang transmisi case assemble di posisinya pada planetary group.
Sambil diluruskan lubang yang ada pada transmisi case dengan lubangnya di planetary group. Ya, kita luruskan seperti ini. Setelah lurus lubangnya, maka baut kita masukkan seperti ini. Semua baut telah masuk seperti ini pemirsa. Yang berikutnya, kuatkan baut-baut tersebut yang menahan case ke planetary group dengan torque sebesar 307 plus minus 37 lb. Yang berikutnya, kuatkan baut-baut yang menahan antara transmisi case dengan transfer gear. Selanjutnya pasang kren di transmisi assemble seperti ini pemirsa. Nah, jadi transmisi ini turunkan dari stand yang ini, ya, kita turunkan di lantai. Nah, transmisi ini kita posisikan horizontal alias rata. Kren kita turunkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya pemirsa, pasang kren lagi. Jadi transmisi kita angkat, kita posisikan ke standnya lagi seperti ini. Berikutnya kita pasang sub kecil ini, ya. Sub kecil ini fungsinya adalah untuk pemutar transmisi output speed gear. Ujung daripada sub ini harus berseplen dengan adapter seperti ini, pemirsa. Yang berikutnya kita pasang transmisi output speed gear. Ya, kalau ini adalah TOS sensornya, transmisi output speed sensornya yang ini. Jadi nanti gearnya harus berseplen dengan sub yang kecil ini.
Berikutnya kita pasang transmisi kontrol valve-nya. Ya, transmisi kontrol valve ini tanpa memakai gasket, pemirsa. Selanjutnya kita pasang baut-baut yang mengikat kontrol valve transmisi ini dengan planetary group. Berikutnya kita tork baut yang mengikat transmisi kontrol valve. Di sini ada dua jenis baut, yang ini ya, yang zigzag seperti ini. Ini memakai kunci 916, jadi kita tork sekitar 40 lb. Dan yang satunya memakai kunci setengah. Pemirsa, ini adalah solenoid housing ya. Kalau yang ini adalah solenoid lockupnya, kalau ini adalah solenoid downshift, yang di sini adalah solenoid upshiftnya. Ini adalah pipa-pipa. Pipa-pipa ini nanti adalah masuk ke transmisi kontrol valve ya. Kalau ini adalah pipa yang ini adalah pressure dari pompa yang memberi oil pressure ke solenoid housing. Kalau yang ini adalah untuk upshiftnya. Jadi kalau ini nanti di energize, oilnya nanti keluar masuk seperti ini. Kalau yang ini adalah pipa untuk downshift. Kalau yang ini adalah pipa untuk station D. Ya, ini adalah pipa untuk station D. Ini konektor ini fungsinya untuk memutar gear switch, pemirsa. Mari kita lihat selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan memasang solenoid housing ya, kita konekkan ke transmisi kontrol valve-nya seperti ini, pemirsa. Ya, kita tahu bahwa ini tadi ini pipa dari pompa. Selanjutnya kita kuatin baut yang menahan solenoid housing terhadap housing transmisi ini. Ya, baut-baut kita kuatkan dengan kekuatan torque sekitar 25 lb-feet. Sekarang kita teruskan memasang pipa, ya, pipa-pipa ini. Kalau yang pipa ini, yang sebelah sini ini adalah pipa masuk. Ini dari pompa ini. Kalau yang ini pipa returnnya. Yang ini adalah pipa returnnya. Selanjutnya kita pasang adapter untuk masing-masing pipa ini. Ini tadi pipa untuk in-nya, ini adalah out-nya ya, return-nya. Yakinkan bahwa o-ring terpasang di adapternya seperti ini. Inilah kru dari repair shop yang melakukan disassemble dan assemble transmisi 789 atau 785.
Saya sendiri adalah ini. Saya di sini sebagai trainer